Ini kan ada slide ya. Kalau adik-adik menyimak apa yang ada di slide tadi, itu menggambarkan situasi yang ada sekarang. Artinya sekarang perputaran dunia semakin cepat melalui teknologi informasi dan digital, data dan lain sebagainya. Pengguna handphone di Indonesia itu sudah 250 nomor juta, sedangkan penduduk Indonesia 240-an sekian. Berarti ada satu orang memiliki 1 sampai 3 nomor. Ya. Artinya apa? Artinya dunia makin berkembang, makin cepat. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan tergilas oleh zaman. Ya. Sebelum kita mulai, saya harapkan dulu senyum semua. Tahu senyum 227? Senyum 227 itu 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 menit. Mau dicontohkan? Itu sudah. Ya. Next. Kita harus selalu berpikir dan bergembira. Jangan bergembira terus tanpa berpikir, dan jangan berpikir terus tanpa gembira. Kenapa? Nanti stres. Ya, apalagi sudah kelas berapa di sini? 3. Oh, kelas 1. Sama dengan kita? Kelas 1. Kapan ujian akhir? Maret April gitu ya. Kalau tidak siap dari sekarang, bahaya. Sebenarnya materi ini kita mau kasih ke teman-temannya di sekolah. Nanti kita akan roadshow mungkin bulan depan ke sekolah-sekolahnya adik-adik. Tapi yang kita undang ini kita berikan duluan materinya. Jadi kalau sampai di sana jadi asisten saja. Sudah tahu? Sudah ya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada lagi. Sebelum kita mulai, biasa ada orang seperti ini. Dia merasa sudah tinggi ilmunya. Ya, kalau sudah tinggi ilmunya, air tidak akan masuk, ilmu tidak akan masuk. Kenapa? Karena artinya kalau sudah begitu, sudah tinggi, tidak akan masuk air. Oke? Ya. Kalau saya bilang apa kabar hari ini, jawabannya ini ya. Mohon maaf, ada yang non muslim? Ada? Ada? Ada ya? Mohon maaf ya, jadi tadi ini saya ini. Jadi apa kabar hari ini? Jawabannya alhamdulillah luar biasa. Oke? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Kalau saya bilang M3, jawabannya ini ya? M3? Oke. Kita ulang dari awal pakai gerakan. Kalau saya bilang apa kabar hari ini pakai gerakan. Oke? Apa kabar hari ini? Yang belum mandi tadi sore, jangan terlalu lebar. Kasihan temannya di samping. Yang tadi? Acaranya yang ini lupa. Oke. Ini materinya. Change for success. Success for change. Berubah dalam kesuksesan dan sukses dalam perubahan. Jadi kita harus sukses, kita harus berhasil dan kita harus berubah. Pernah lihat seperti ini? Begini, pernah? Atau begini? Ya, pernah terlintas ya? Begini? Pernah merasa tidak pintar? Pernah merasa bego-bego gitu? Pernah kan? Ya, saya tak pernah. Terus yang ini? Dia berhasil karena punya fasilitas lebih. Terus ini? Hidup saya susah, muka saya tidak simetris. Kalau berkaca kasihan. Terus kalau mau mengeluh, mau curhat, galau, tidak ada yang perhatikan. Ya, pernah? Ya, saya sudah ditakdirkan begini-begini. Muka saya sudah begini-begini, hidup saya begini-begini.
berpikir seperti itu. Berhenti berpikir seperti itu. Kenapa? Ya, berhenti mengasihani diri, menyalahkan keadaan, merasa tidak berdaya, merasa rendah diri, merasa orang yang tidak. Berhenti. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu yang terjadi. Kalau Anda merasa jelek, insya Allah jelek. Iya. Mana mungkin mau dibilang cakep sama orang lain kalau dengan dirinya sendiri bilang jelek. Ya mau orang lain bilang jelek, urusannya dia. Pokoknya saya cakep gitu. Karena begini, dimulai dari pikiran kita. Ya, dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu negatif, maka akan mendorong terbentuknya citra diri. Pelajaran apa yang paling susah di sekolah? Matematika, selalu saja matematika, kimia, fisika. Yang kakak belakangnya, A belakangnya ya, susah. Kalau sudah dalam pikirannya itu susah, terbentuk citra diri itu susah. Kalau misalnya hari Senin absennya matematika, pasti mulai malam Seninnya agak gemetar. Kenapa? Karena pikirannya mengatakan susah. Kemudian sikapnya akan menentukan perilakunya. Dia akan mulai datang lambat-lambat, dia akan susah belajar, bukunya nggak tahu disimpan di mana, dan akan membawa konsekuensi. Pada saat dia ulangan, ujian, dia dapat 0. Terus apa dia bilang? Memang saya tidak tahu matematika. Kenapa begitu? Kan dari awal, dari pikiran. Akhirnya tidak mau belajar. Ya, karena kita berubah untuk sukses. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut ya? Ya, ini ada ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah keadaan. Artinya kita diminta untuk berusaha baru dirubah. Tidak ada perubahan tanpa ada usaha. Jangan tunggu tidur di rumah terus datang kecerdasan. Tidak ada. Harus ada usaha untuk merubah. Kenapa? Karena kita punya potensi. Potensi kita mempunyai akal pikiran dan otak yang luar biasa. Potensi yang kedua, kita mempunyai bentuk tubuh yang sempurna, seperti lagunya Andre and the Backbone. Sempurna, gitu ya. Coba, pernah lihat sapi? Tiap hari. Tiap hari. Baru jangan lihat di sampingnya. Sebelum pernah lihat sapi, lihat di sampingnya. Itu sapi, kalau gatal belakangnya, bagaimana gayanya? Ya? Atau anjing atau kucing gitu. Kalau lihat gatal belakangnya, dia cari temboknya atau cari pohon-pohon, garu-garu. Jadi kalau ada orang begitu, dia adalah. Coba bayangkan kalau hidup kita menghadap ke atas. Setengah mati kalau hujan, tutup hidup terus. Makanya bentuk kita paling sempurna. Terus yang kedua, kita manusia yang terseleksi, yang lahir di dunia. Kita sudah diseleksi dan kita berhasil lolos seleksi. Adik-adik mau lanjut ke perguruan tinggi? Ya? Mau kemana? Perguruan tinggi mana? Ya? Untar? Mana lagi? UGM? UI? Ya. Kita bisa lolos itu. Kenapa kita bisa lolos? Karena kita sudah terseleksi sejak lahir. Coba lihat. Ini si Meren Sedaiman. Ini orang kaya di barangkali dia. Dia bilang jumlah sel otak manusia itu 1 triliun sel, terdiri dari 100 miliar sel aktif dan 900 sel yang menghubungkan. Setiap detik dimasukkan 10 informasi sampai kita meninggal, itu tidak akan penuh. Jadi kalau ada yang bilang penuh otak, itu salah kasih masuk. Langsung dikasih masuk besar-besar. Dan rata-rata hanya ini yang terisi 0,001. Einstein berapa terisi? Cuma 3%. Ya. Nah, ini ada filmnya. Kenapa kita bilang diseleksi sejak lahir? Ini adalah yang belajar biologi. Oh iya. Sperma ya? Iya. Ya.
Anggaplah ini salah satunya adalah UG. UG. Ya. Ada ratusan miliar sel sperma yang mau jadi orang. Ada ratusan sel sperma yang mau jadi orang. Yang dipilih cuma satu. Coba lihat. Ini. Ini ada ratusan miliar sel yang mau jadi orang. Sel sperma yang mau jadi orang ada ratusan miliar. Dan cuma kita yang dipilih sama Tuhan gitu untuk jadi orang. Lihat. Ada yang tidak berhasil, ada yang mati gitu. Kenapa dia tidak mati? Dia tidak berhasil, dia mati, dia tidak sanggup karena dia tidak dipilih oleh Tuhan. Dan kita yang dipilih oleh Tuhan untuk lahir. Untuk maju menjadi orang. Ya, setelah tadi kita lihat, sekarang adik-adik tolong memikirkan, merencanakan mau apa selanjutnya. 3 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adik-adik mau apa? Dipikir dari sekarang. Jangan tiba masa, tiba akal. Jadi bukan bahasa asing. Iya, dipikir dari sekarang. Bayangkan cara jalannya. Kalau 5 tahun akan datang, bagaimana cara jalan gue? Bagaimana cara bicara saya, bagaimana cara bergaul saya. Ditentukan dari sekarang supaya terarah. Kalau tidak ada arahnya, bahaya. Pernah naik ojek? Tahu ojek? Tahu. Kalau orang tidak ada arahnya, misalnya mungkin ojek datang kan, ojek, terus singgah. Terus ditanya sama ojek, mau kemana? Ojeknya bilang tidak tahu. Kita bilang tidak tahu. Apa jadinya kalau tidak tahu? Bisa saja kita dibawa ke tempat yang tidak kita sukai, kuburan, ya, atau kita kembali ke tempat semula. Sudah turun bayar. Itu kenapa? Tidak ada tujuan. Harus ada tujuan. Jadi rencanakan dari sekarang. Bagaimana cara perubahan seperti ini? Cara perubahannya seperti ini. Yang pertama kita harus berniat. Teguhkan niat. Permantap niatnya. Yang kedua, perbagus doanya. Harus berdoa. Yang ketiga, rubah pola pikir.
Seperti tadi yang di awal, jangan berpikiran negatif terhadap diri kita. Berpikiran positif, bisa dan bisa. Terus rubah pola sikap. Setelah pola pikir berubah, biasanya ini akan berubah. Sikapnya akan berubah. Setelah itu perlu dibiasakan. Ketika itu dibiasakan, dia akan menjadi karakter. Dia akan menjadi karakter. Yang ini adalah pondasinya. Teguhkan doa, niat. Ini pondasi. Tidak boleh lengah di sini. Harus jelas. Coba, kalau berdoa juga jangan tanggung-tanggung. Langsung berdoa yang paling bagus. Misalnya, ya Tuhan, masukkan saya di surga meskipun di pinggir-pinggirnya. Jangan, nanti di pinggir-pinggirnya ada penjaga neraka lewat. Ada apa sih? Sini ikut. Harus berdoa yang mantap. Masukkan saya di surga yang paling bagus. Luluskan saya di UNTAD misalnya dengan kedokteran dan gratis. Berdoa. Terus rubah pola pikir dan bertindak seperti seorang pemenang. Gitu ya. Harus rubah pola pikir. Jadi dia merasa dirinya singa. Kucing ini merasa dirinya singa. Kenapa? Karena pola pikirnya seperti seorang seekor kalau singa. Oke, kita lanjut. Ini tadi tentukan tujuan. Jangan tidak ada tujuan. Kemudian tahu burning desire, hasrat, kekuatan untuk merubah. Terus keyakinan yang kuat, kita bisa. Jangan bilang kita tidak bisa.